Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan materi kita, ya, pendidikan agama Islam kelas 4 bab 4 tentang ketentuan bersuci. Nah, kemarin kita telah belajar tentang hadas dan juga bagaimana najis, kita jelaskan. Nah, sekarang kita masuk kepada materi cara bersuci. Nah, bagaimana cara bersuci? Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah wudu. Wudu. Semua kita mungkin sering mendengar kata-kata wudu, ya, sering. Ya, kapan kita berwudu? Biasanya kita melaksanakan wudu sebelum melaksanakan salat. Nah, apa dalilnya di wudu ini? Ya, sebelumnya kita artikan wudu artinya apa yang dimaksud dengan wudu. Wudu secara bahasa yaitu menyucikan diri, ya, membersihkan diri, menyucikan diri. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, wudu bermakna membasuh anggota badan, ya, tertentu secara bergantian, mulai dari anggota badan sebelah kanan, ya, yang sebelah kanan ini, kemudian baru dilanjutkan dengan yang sebelah kiri, secara berurutan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Maksudnya berurutan di sini maka ada urutannya. Muka dahulu, wajah dahulu, baru tangan, baru setelah itu kepala dan seterusnya. Maka ini adalah berurutan, bukan kaki dulu baru kepala, tidak seperti itu. Ini secara berurutan dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Nah, Anda sekalian, apa dalilnya? Mengapa kita disuruh berwudu? Maka perintahnya terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Ya, kita bacakan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, inilah dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman. Ya, Allah menyapa, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Allah menyapa orang-orang beriman. Apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu. Nah, maka muka dibasuh. Selanjutnya apa? Dan tanganmu sampai siku, ya, dan tanganmu sampai siku. Dan sapulah kepalamu, ya, sapu, ya, usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Nah, perlu kita ketahui apa syarat-syarat berwudu. Nah, syarat berwudu yang pertama, dia mesti beragama Islam. Ya, beragama Islam. Yang kedua, dia harus mumayyiz. Ya, apa itu mumayyiz? Ya, mumayyiz adalah orang yang sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka anak-anak belum termasuk wajib berwudu, akan tapi wajib belajar berwudu. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Ya, wudu hanya bisa menghilangkan hadas kecil. Kemarin kita telah jelaskan contoh-contohnya. Untuk hadas besar itu dia berhubungan suami istri, ya, segala macamnya. Juga yang berhadas kecil contohnya keluarnya pipis, ya. Maka kondisi kita saat itu adalah berhadas kecil.
Nah, maka kondisi-kondisi seperti itulah yang bisa bersuci dengan berwudu. Yang keempat, tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Nah, ini penting bagi anak-anak bapak yang suka ngecat kukunya, ngecat rambutnya, atau terkena cat di tangannya, atau pakai tato. Maka ini berbahaya, tidak menghalangi air untuk masuk ke kulit. Apalagi termasuk anggota-anggota wudu yang wajib dikenakan oleh air seluruhnya. Nah, maka hati-hati anak-anak sekalian yang suka pakai cat-cat, hilangkan. Karena itu akan mengganggu wudu kita. Kalau seandainya wudu kita terganggu, bermasalah, maka sholat kita pun akan bermasalah. Nah, oke. Kita lanjutkan. Adapun cara berwudu, nanti saksikan videonya. Ya, nanti akan Bapak bagikan. Lanjut, kita masuk kepada hal-hal yang membatalkan wudu. Apa saja hal-hal yang membatalkan wudu? Yang pertama, ya, kita jelaskan yang batal, tahu ya, anak-anak sekalian. Batal artinya habis berasa berwudunya, atau tidak lagi kita termasuk kondisi yang berwudu. Setelah kita berwudu, maka setelah itu kita tidak lagi termasuk orang yang berwudu jika yang pertama, nih, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Apa itu kubul dan dubur? Ya, kubul adalah kemaluan bagian atas, ya, kemaluan bagian atas. Dubur adalah kemaluan bagian bawah. Ya, ini kubul ini tempat keluarnya pipis, ya, tempat keluarnya pipis, ya, pipis. Nah, contoh tempat keluarnya pipis. Kalau dubur itu tempat keluarnya BAB, ya. Yang kedua, kita ataupun semua kita yang mendapati kondisi batal dalam berwuduknya, mungkin kita telah berwuduk lalu kita termasuk kondisi orang yang batal berwuduk, ya, yakni hilang akal. Hilang akal. Apa saja bentuk ataupun contoh hilang akal? Yang pertama, tidur terlalu pulas, misalkan sampai ngorok, tertidur gitu. Atau gila bisa juga, gila, tahu bisa gila kan? Maka suatu itu hilang akalnya. Apalagi misalkan pingsan, ya, pingsan ini juga termasuk hilang akal. Yang ketiga, menyentuh kubul dan dubur tanpa pembatas. Nih, perlu kita tanpa alas. Nih, ya, menyentuh kubul dan dubur tanpa alas. Ya, kalau enggak tangan kita yang langsung ya, tanpa alas, ya, maka itu batal, ya. Kalau seandainya kita menyentuhnya tanpa alas, maka itu batal. Ada yang mengatakan batal. Nah, tapi kalau kita nyentuh karena ada kain, umpamanya ada pembatasnya kain, maka ini tidak mengapa. Ya, ini yang ketiga, ya. Yang keempat, bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, ini perlu siapa yang termasuk mahram kita, siapa yang tidak. Nah, maka ini perlu tinjauan ulang. Nah, bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, kalau bersentuhan seperti ini, memang ada pendapat para ulama. Ya, ada yang mengatakan cukup tersentuh, ya, tersentuh maka batal. Ada pula yang mengatakan jika tersentuhnya dengan telapak tangan langsung maka dia batal. Ada pula yang mengatakan kalau tidak pakai telapak tangan, kalau seperti ini enggak batal. Ada pula yang mengatakan bersentuhnya batal jika ada syahwat. Ada pula yang mengatakan bersentuhan di sini maksudnya berhubungan laki-laki dan perempuan. Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, untuk yang lebih selamat jangan disentuh laki-laki ataupun perempuan yang bukan mahram. Atau seandainya kita memilih pendapat yang telah dijabarkan tadi, maka pun itu tidak mengapa, karena itu telah juga disampaikan oleh imam-imam yang ahlus sunnah wal jamaah, yang telah faqih dalam hal tersebut. Maka ini terdapat perbedaan pendapat di sini, ya. Terserah kita meyakini yang mana. Apakah kalau seandainya bersentuh langsung batal, atau bersentuhan kalau seandainya ada syahwat, atau bersentuhan yang dimaksud di situ adalah hubungan suami istri, maka ini tidak mengapa. Jadi inilah cara bersuci wudu. Nah, syarat-syarat berwudu juga syarat-syarat berwudu dan juga yang membatalkan wudu. Adapun rukun berwudu, nah,
rukun berwudu yang pertama ada niat. Ini rukun wudu. Rukun wudu. Maksudnya ini yang tidak boleh tinggal dalam berwudu. Yang pertama adalah niat. Nah, apa itu niat? Adalah keinginan dari hati kita, ya, dalam lubuk hati kita ingin melakukan sesuatu, ya. Dan niat ini adanya di dalam hati kita, ya, dalam hati kita. Lalu ada yang mengucapkan, ya, mungkin itu menurut pemahaman mereka yang jelas niat ini adalah di hati kita. Yang kedua, setelah berniat, rukunnya adalah mencuci, sebagaimana yang telah sampaikan di Quran Surah Al-Maidah ayat ke-6 tadi. Apa? Membasuh muka atau wajah, ya. Atau wajah. Yang kedua, tiga, mencuci tangan. Mencuci atau membasuh tangan sampai siku. Nah, siku. Yang keempat, apalagi? Mengusap kepala. Usap kepala. Nah, kepala, maka telinga bagian dari kepala. Ya, cukup mengusap kepala, bukan mengusap rambut, ya, mengusap kepala. Yang kelima, apa? Membasuh kaki. Basuh kaki. Nah, gimana cara membasuh kaki? Sampai ke mata kaki. Nah, yang keenam adalah tertib. Nah, nih, tertib. Tertib maksudnya sesuai urutannya, ya. Harus sesuai urutannya, membasuh muka, ya, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Nah, inilah rukun yang harus berwudu. Jika ini telah ditunaikan, maka wudunya sebenarnya telah sah. Akan tapi ini belum lengkap dengan sunnah-sunnah berwudu. Nah, demikian, terima kasih. Semoga Anda sekalian bisa memahami apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita faqih, ya, kemudahan dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.